Selamat pagi Ibu. Pagi. Perkenalkan, nama saya Arifat Anissa Chandra Bu, atau bisa dipanggil Anissa. Saya dari Istikes Pertanian Medika Bu. Ibu namanya siapa? Tini. Oh, Ibu Tini. Iya, baik Bu Tini. Bu Tini sekarang lagi hamil usia kandungan berapa ya Bu? 4 bulan. 4 bulan. Anak yang keberapa Bu, kalau boleh tahu? Pertama, Mbak. Anak pertama, baik. Saya di sini mau memberikan edukasi Bu tentang gizi seimbang pada ibu hamil. Ibu keberatan nggak Bu kalau saya memberikan informasi? Enggak. Enggak ya, kurang lebih 10-15 menit ya Bu. Iya. Boleh ya Bu ya. Baik, ini saya ada leaflet biar bisa ibu baca-baca, boleh ibu bawa pulang juga. Jadi di sini saya mulai ya Bu. Bisa dilihat gizi seimbang pada ibu hamil itu makanan yang mengandung zat tenaga, zat pembangun, dan zat pengatur dalam susunan yang seimbang dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan ibu hamil. Nah, apa sih manfaat dari gizi seimbang untuk ibu hamil? Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan zat gizi ibu dan janin ibu. Terus yang kedua, mencapai status gizi ibu hamil dalam keadaan normal sehingga dapat menjalani kehamilan dengan baik dan aman. Lalu membentuk jaringan untuk kembang janin. Nah, selain itu makanan yang baik bagi ibu hamil tuh ada apa aja sih? Nah, yang pertama itu ada makanan seperti nasi, lauk, sayur serta buah-buahan. Lalu makanan lebih banyak dari biasanya karena diperlukan juga oleh bayi. Jadi makanannya harus agak dilebihin ya Bu. Terus yang ketiga, hindari pantangan makanan kecuali harus petunjuk dokter seperti kayak kopi yang asam, yang terlalu manis itu harus dikurangi. Terus bila nafsu makan berkurang, makan dengan porsi kecil tapi sering Bu. Jadi jangan banyak sekaligus tapi dikit-dikit aja gitu. Terus makanan dibuat berganti-ganti biar ibu nggak bosan. Terus memilih makanan yang paling ibu sukai juga boleh. Lalu bahan makanan yang dihindari dan dibatasi oleh ibu hamil, yang pertama, menghindari makanan yang diawetkan, karena kita tahu ya Bu, makanan yang diawetkan itu kan nggak bagus ya Bu, banyak mengawetnya, ada zat-zat kimia lain, jadi takutkan membahayakan untuk janin. Lalu yang kedua, menghindari daging, telur, ikan yang kurang matang Bu. Jadi usahakan kalau mau masak makanan itu sampai matang Bu, biar bakteri-bakterinya pada mati. Jadi untuk janin juga bagus kan. Terus yang ketiga, membatasi kopi dan coklat. Kenapa kita nggak boleh minum kopi dan coklat? Karena kopi itu mengandung kafein, nanti ibunya susah tidur. Jadi lebih baik hindari kopi ya Bu. Terus selanjutnya, membatasi makanan yang mengandung energi tinggi seperti yang banyak mengandung gula, lemak, misalnya keripik, kue gitu ya Bu. Terus juga kurangin garam ya Bu, garam juga harus dikurangi. Lalu yang kelima, membatasi makanan yang mengandung gas, contohnya nangka, kol, ubi jala, karena dapat menyebabkan keluhan nyeri lelah hati pada ibu hamil gitu Bu. Di sini ada gambar-gambarnya ya Bu. Di sini ada makanan yang karbohidrat, di sini yang protein, dan di sini untuk zat pengatur seperti sayur dan buah-buahan. Kira-kira Ibu bisa dimengerti Bu atas penjelasan saya? Bisa, Mbak. Bisa. Setelah yang saya jelaskan tadi, kira-kira poin apa yang Ibu dapat? Yang saya dapat itu jadi ibu hamil itu tidak boleh makan seperti gula, garam, terus kopi juga yang banyak, sama coklat. Itu sih, Mbak. Oke. Alhamdulillah Ibu bisa paham ya Bu atas penjelasan saya. Kira-kira ada yang perlu Ibu mau tanyakan ke saya Bu? Itu Mbak, jadi kan kalau hamil ini ya Mbak, kan enak tuh Mbak makan yang asam-asam, terus makan yang pedas-pedas. Boleh gak sih Mbak sebenarnya? Oke. Kalau makan yang asam-asam atau yang pedas-pedas itu sebenarnya boleh, tapi dibatasi, tidak boleh keseringan juga. Kalau asam sih sebenarnya misalnya mau makan nanas gitu boleh sih Bu, tapi kalau bisa diusahakan makan nasi dulu untuk biar lambungnya itu tidak kaget kan, takutnya lambungnya kosong terus diisi asam, ntar malah takutnya memicu mah ya Bu. Terus kalau makan yang pedas-pedas sebaiknya dikurangi atau dihindari ya Bu, soalnya kalau makan yang pedas-pedas
bisa menyebabkan mules, sakit perut, jadi diare, takutnya kan jadi buang-buang air besar terus ntar ibu juga capek mondar-mandir ke kamar mandi gitu bu. Iya Mbak. Oke, udah bu, segitu aja bu. Ada lagi satu lagi. Oh iya boleh satu lagi. Jadi saya belum paham nih Mbak. Jadi itu kandungan apa sih Mbak yang baik untuk dimakan untuk ibu hamil? Oke, kandungan makanan yang baik untuk ibu hamil itu yang pastinya yang ada karbohidratnya, ada proteinnya, dan ada vitamin dan mineralnya juga bu. Nah karbohidratnya itu seperti dari nasi, dari roti, apalagi kalau pakai roti gandum itu lebih bagus lagi. Terus ada proteinnya itu seperti apa aja, bisa ikan, bisa telur, daging, dan susu. Lalu untuk vitamin dan mineral bisa dari sayur-sayur dan buah-buahan apa aja sih bu, itu juga bisa. Ibu sudah paham ya bu atas penjelasan saya tadi. Ya mohon maaf ya bu, mohon maaf juga mengganggu waktunya. Ini ada bingkisan sedikit dari saya bu. Oh iya, makasih ya Bu ya. Iya sama-sama bu. Jadi ini bisa buat saya Iya. baca-baca? Bisa buat dibaca-baca. Iya, makasih ya Mbak ya.